Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang kita hadapi. Sehingga jika bisa tenang, kita bisa rasakan, bisa alami, bisa dapatkan pengalaman langsung ketika kita bersatu dengan Sang Maha Energi, Sang Maha Segalanya, Sang Maha Tunggal, yang bagian dari dirinya ada pada diri kita, serta apapun yang ada di semesta ini. Entah itu makhluk hidup, tumbuhan, hewan, batu, air, angin, api, eter, waktu, semuanya. Bagaimana menerapkan hukum kesatuan pada keseharian kita. Ini adalah sambungan dari video sebelumnya yang judulnya Hukum Kesatuan Ilahi. Kalau di artikel mungkin saya tulis sebagai Hukum Keesaan Ilahi. Tapi sekarang saya dapat pemahaman ini bukan hanya keesaannya. Ini adalah kesatuannya. Karena segala hal yang ada di semesta ini adalah dirinya. Dan itu semua adalah satu kesatuan yang utuh. Oke, saya recap dulu ya. Hukum kesatuan ilahi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai the law of divine oneness. Itu tidak semua orang tahu hukum ini. Yang tahu pun belum tentu bisa menyadari dan mengalami ataupun mempraktekkannya. Inilah hukum kesatuan ilahi. The law of divine oneness. Hukum pertama dari 12 hukum energi di alam semesta. Ilmu spiritual berbasis energi dan kesadaran akan membawa kita mengalami sebuah kebangkitan kesadaran. Masuk lebih ke dalam diri melampaui kesadaran logika. Energi yang akan mengantar kita pada pengalaman mengalami sebuah kondisi di mana kita terhubung pada setiap hal. Karena setiap hal yang ada di alam semesta memiliki energi percikan cahaya Tuhan juga. Kita semua saling berhubungan melalui energi tersebut. Sering disebut juga sebagai energi string. Pita energi yang ada di alam semesta. Dan kita semua adalah satu bagian yang tak terpisahkan dari kesadaran Tuhan yang esa tersebut. Akhirnya kita akan bisa mempunyai pengalaman dalam menyadari bahwa semuanya berasal dari satu sumber yang sama. Cobalah masuk jiwa tenang, rileks dan tenang, alami sendiri. Ayo sob, bangkitkan potensi energi percikan cahaya Tuhan dalam diri dan alami secara langsung hukum kesatuan ilahi ini. Nah, yang pertama, bagaimana menerapkan hukum kesatuan ilahi ini dalam keseharian kita. Yang pertama adalah, ayo kita hargai waktu. Menghargai waktu adalah salah satu cara menerapkan hukum kesatuan ilahi. Coba kita semua mulai menghargai waktu seoptimal mungkin dengan hadir di setiap momen yang sedang kita jalani. Karena bisa saja kesadaran Tuhan dalam diri kita sudah beritahukan sesuatu yang berguna untuk kita. Tapi kita tak sadar. Karena selalu mengikuti pikiran. Pikiran itu menganalisa masa depan ataupun membandingkan masa lalu. Ayo, tenang, hadir di saat ini. Itu bisa juga berarti menyadari pikiran serta perasaan. Ataupun tahu waktu di mana kita sedang melakukan aktivitas apapun di saat ini. Menghargai waktu dengan menggunakan waktu seoptimal mungkin untuk pertumbuhan kesadaran kita. Tapi ini bukan berarti semua harus terburu-buru ya. Santai aja. Agar lebih bisa hadir dan menikmati setiap level kesadaran yang sedang kita jalani saat ini. Agar kita bisa menikmati juga setiap pelajaran yang hadir pada setiap level kesadaran yang sedang kita jalani. Nah, yang kedua,
sadar tiap bertemu orang lain. Nah, ini sering sekali kita alami. Ya, namanya juga kita makhluk sosial ya. Menurut hukum kesatuan ilahi, kita semua saling terhubung secara energetik. Maka bisa saja suatu saat kita bertemu, bertatap muka secara fisik dengan seseorang. Setiap saat pastilah ya kita ketemu dengan orang. Walaupun kita seharian di rumah, tapi sebetulnya kita juga bertemu dengan orang lain mungkin lewat HP. Bisa lewat WhatsApp, ngobrol dengan teman, atau bisa lewat sosial media. Banyak caranya sekarang. Jika kita dalam kondisi sadar ketika sedang berhubungan dengan orang lain, maka kita bisa mengamati bagaimana orang tersebut. Bila dia sedang dalam kondisi yang negatif, maka kesadaran kita akan membuat kita tak terbawa ke zona negatif dan terkena imbas dari energi negatifnya. Bahkan, malahan bila memungkinkan, malah kita yang bisa berbagi energi positif dengan orang tersebut. Kita bisa memberikan pesan atau pemantik kesadaran sehingga dia bisa masuk pada kondisi yang lebih positif. Ingat ya sob, dalam diri orang tersebut ada percikan cahaya Tuhan. Bukan hanya dalam diri kita, di dalam dirinya juga ada. Jika kita bisa persering masuk pada kesadaran jiwa tenang, supaya bisa tenang, kemudian akses energi percikan cahaya Tuhan yang ada dalam diri kita, kemudian kirimkan ke orang tersebut. Bisa juga gunakan teknik double ping untuk mengakses energi kasih sayang. Ini akan memantik kebangkitan kesadarannya kepada kesadaran yang lebih tinggi dari kesadaran logika. Yang ketiga nih sob, sadari bahwa selalu ada percikan cahaya Tuhan dalam diri setiap orang. Ketika kita sedang diperjalankan untuk bertemu orang lain, entah bertatap muka secara langsung atau chat lewat WhatsApp, sosial media, atau lain sebagainya. Salam namaste. Saya menghormati cahaya yang ada di dalam dirimu. Cahaya yang ada dalam diriku menghormati cahaya yang ada di dalam dirimu. Ketika kita bertemu dan menyambut mereka, cobalah untuk mengingat dan menyadari bahwa di dalam diri mereka juga ada kesadaran Tuhan. Mereka ada untuk sebuah tugas spesifik dari Tuhan. Baik tugas yang berhubungan dengan kita atau tugas yang berhubungan dengan pihak lain. Rileks dan tenang, cobalah untuk menyadari keberadaan mereka. Tidak menilai apa yang sudah mereka lakukan, tapi lihatlah apa yang bisa mereka lakukan di masa depan dengan keunikan serta skill yang mereka miliki. Yang keempat nih sob, ada Tuhan dalam tiap kreasi kita. Tuhan adalah satu bagian yang tak terpisah dengan kita, serta apapun yang kita kreasikan. Ini menurut hukum kesatuan ilahi, the law of divine oneness. Rileks dan tenang sob, santai, masuki kesadaran jiwa tenang. Gunakan relaksasi energi biar cepat masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bisa lebih mudah untuk menyadari bahwa kita adalah satu bagian yang tak terpisah dari sekitar kita. Kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri terhubung dengan kesadaran Tuhan yang ada pada semesta tak terpisahkan. Jika kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, maka mulailah kita bisa menyadari dan melihat diri kita sebagai satu dengan lingkungan kita. Bahkan kita tak dapat memisahkan Tuhan dan kehadirannya dengan apa yang pernah, sedang, atau akan kita kreasikan. Ketika kita mulai menyadari dan dekat dengan kesatuan ilahi pada semua yang ada, hal-hal yang lebih menakjubkan akan mulai terjadi sebagaimana mestinya. Perlahan tapi pasti,
kita akan makin bisa selaras dan harmonis dengan rencananya. Amin. Nah, sekarang yang kelima, Sob. Kita semua sejajar. We are all equal. Kalau sobat bisa sebentar saja tinggalkan kesadaran logika dan masuk pada jiwa tenang, maka sobat akan bisa tahu dan mengalami bahwa kita semua adalah sejajar, equal. Karena menurut hukum kesatuan ilahi, kita semua memiliki bagian percikan cahaya Tuhan yang saling terhubung satu dengan lainnya. Sadari dan pahami bahwa setiap makhluk, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita, memiliki kesetaraan dan tugasnya masing-masing. Tak peduli seperti apa status mereka, seperti apa kemampuan mereka, tak peduli bagaimana pengalaman yang sudah mereka miliki. Perlahan-lahan, ayo kita coba untuk melepaskan penilaian kita terhadap personality mereka. Ini akan membuat kualitas pertemanan kita dengan teman, sekitar, serta semesta menjadi lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, amati diri sendiri. Bersahabat dengan tiap lapisan kesadaran yang ada pada diri kita sendiri. Akhirnya, perlahan-lahan kita akan bisa berteman dengan dasar kesetaraan dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Semesta pun akhirnya menjadi lebih perhatian dengan kita. Alhamdulillah. Yang keenam nih sob, efek optimal akan bisa didapat dalam sebuah level kesadaran. Kita bisa gunakan hukum kesatuan ilahi dalam setiap aspek dalam hidup kita. Tapi untuk membuatnya bisa berikan efek optimal, diperlukan level kesadaran yang tepat. Imajinasi logika terbatas. Kesatuan ilahi nantinya jadi terbatas juga. Logika dipenuhi dualitas. Nanti hukum kesatuan ilahi ini tak lagi menjadi tunggal. Kesadaran diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan dipenuhi kepentingan. Maka hukum kesatuan ilahi hanya akan menjadi kendaraan pemenuhan kepentingan belaka. Untung kalau kepentingannya Tuhan. Tapi kalau kepentingan diri palsu kita, coba bagaimana? Jika sudah sampai pada kesadaran jiwa tenang, maka kesatuan mulai bisa disadari. Jika kesadaran diri sejati mulai dialami, maka kesatuan ilahi akan bisa dialami. Jika kesadaran jati diri mulai bisa didapat, maka kesatuan ilahi bisa dipraktekkan. Jika kita sudah melewati kesadaran jati diri, kitalah yang menjadi hukum kesatuan ilahi ini. Selamat datang wahai navigator yang mengendarai jiwa, yang melihat melalui mataku, yang berjalan dengan kakiku, yang mencipta dengan tanganku, yang bersabda dengan mulutku. Poin ketujuh nih sob. Hanya ada satu kesadaran yang meliputi segalanya. Ayo kita ingat lagi. Kita sadari bahwa hanya ada satu kesadaran yang meliputi segala hal, segala makhluk dan segala kejadian. Dan kita adalah bagian yang tak terpisah dari semua ini. Jadi marilah kita terima sepenuhnya tanggung jawab kita sebagai jiwa yang memiliki ruh serta hidup di dalam badan fisik ini yang tak terpisah dengan sekitar kita.
Yang kedelapan nih sob, berkembang dan tingkatkan personality. Jika kita bisa ingat terus. Kalau bisa ingat, jadi mudah sadar akan diri kita sendiri. Jika kita bisa masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika, maka hukum kesatuan ilahi ini adalah sebuah penguat bagi kita. Hukum ini akan membuat kita bisa berkembang secara baik dan benar. Perkembangan kesadaran jiwa yang membuat personality kita sebagai manusia meningkat, yang akhirnya berefek manfaat bagi sekitar kita. Sob, jangan harapkan kejadian ajaib datang dari hukum kesatuan ilahi ini. Tapi usahakan kesadaran diri kita bertumbuh, lebih sadar akan diri sendiri, dan memiliki kondisi mental serta psikologis yang lebih baik dari sebelumnya. Poin ke-9 nih sob, getaran hati yang menyatu. Diri kita hanya satu, tapi makhluk Tuhan itu banyak. Logika kita terbatas, tapi kesadaran kita tak terbatas. Diri palsu bisa jadi lawan, tapi bagi yang bisa tenang dan mengalami diri sejati, diri palsu adalah kawan. Hukum kesatuan ilahi bisa jadi benar dan bisa dipraktekkan secara langsung. Tapi bila ingin mengalaminya dalam kesadaran jiwa tenang, maka hukum ini membuat kita bisa memahami ada di mana diri kita saat ini. Yang paham biasanya akan mulai hargai diri dan sekitar karena mengalami bahwa semua adalah kita juga. Tak ada orang lain lagi. Ayo sob, rileks dan tenang. Sehingga energi akan membawa kita masuk pada frekuensi yang tepat, yang bisa buat kita mengalami kesatuan dengan semesta dan ilahi. Bukan soal ajaib lagi ya, tapi soal hati yang bergetar dan mata yang teteskan air, haru, penuh kasih serta sayang. Nah, itu adalah 9 poin bagaimana cara untuk menerapkan hukum kesatuan ilahi ini pada keseharian kita. Seperti tadi sudah saya share, kalau kita masih pada kesadaran logika, ya tetap bisa untuk aplikasikan hukum kesatuan ilahi ini. Tapi kalau mau manfaat optimal, pengen mengalami hal yang berbeda dibandingkan sebelumnya, coba masuk pada kesadaran jiwa tenang. Coba sobat lakukan relaksasi energi, kemudian aplikasikan 9 poin yang tadi sudah saya share. Tentu saja, pasti pengalamannya jadi berbeda. Saya pun begitu. Sampai sekarang juga masih melatih diri, sehingga bisa alami kesadaran jiwa tenang, kemudian berusaha aplikasikan hukum pertama dari 12 hukum energi di alam semesta ini. Hukum kesatuan ilahi. The law of divine oneness. Coba sobat aplikasikan, kemudian yuk kita sharing. Bagaimana sih pengalamannya? Ayo kita berbagi referensi sehingga bisa saling menguatkan. Akhirnya kita semua bisa lebih menyatu kepada Tuhan, kepada kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kemudian bisa juga menyatu, mengalami alam semesta dan semua yang berada di dalamnya. Gitu aja deh sharing saya kali ini sob. Ini poin-poin ini juga saya share per poin di short video ataupun di Reels, Instagram ataupun di TikTok. Sobat bisa lihat videonya poin demi poin, kemudian bisa aplikasikan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Ini semua adalah
pemahaman dan apa yang saya lakukan dari sudut pandang keilmuan saya, yaitu ilmu energi spiritual Nusantara. Jangan lupa nonton video sebelumnya yang saya bahas dengan detail mengenai hukum kesatuan ilahi ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih ya sob.